bilang iya mulas banget sampai malam saya baru bisa ngelahirin. Itu berapa jam lagi. Tapi berarti Mbak tipe orang yang gak normal gitu ya? Iya, karena memang dokter tanya mau normal atau sesar. Saya bilang normal dok. Saya positif thinking aja, maksudnya dalam kondisi kayak gitu udah insya Allah bisa gitu untuk dokter alhamdulillah menyanggupi gitu ya. Boleh gitu. Kan kondisi bayinya kan kenapa ada ketuban yang sudah mulai kering itu gitu ya. Pada saat lahiran itu mau mulas-mulas itu saya malah beging-beging dokter sesar aja. Nggak kuat ya. Iya, saking banget nggak kuat gitu. Dokter bilang enggak, ibu kan bilang ini bagus kan bu, bukaannya bagus gitu. Jadi terusin aja dulu normal, nanti kalau misalnya memang ada komplikasi baru kita langsung ambil tindakan untuk sesar gitu. Iya. Akhirnya bisa normal dan lancar semuanya atau memang ada kejadian apa-apa lagi? Tapi geraknya banyak banget jadi jadi karena saya nggak kuat nahan sakit, jadi banyak gerak, disuruh miring ke kiri terus. Ketika menjahit dokter iya, jadi pada saat saya banyak gerak itu ke kanan, akhirnya banyak robekan lah. Pada saat lahiran itu banyak robekan. Dijahitnya tuh luar dalam itu yang agak sakit sekali. Dijahit lo yang sudah sakit prosesnya. Itu pun itu setelah dijahit biasa langsung sampai ngilu semua mukanya ada gitu. Saya begitu juga. Lahiran saya 8:30 pagi ya, 9:30 malam. 9:30 malam. 9:30 malam dijahit udah selesai. Itu jahit juga lumayan lama, 20 menitan tuh. Soalnya karena luar dalam ya, sini masuk. Siapa yang sini-sini? Pokoknya maksudnya jahitnya di sebelah sini kayak jahit. Iya, itu saya juga ngeliatinnya dengerinnya juga udah ngeri gitu. Terus ya udah pas udah dijahit udah selesai, kayak bu bayinya baru ketemu tuh sama bayi kan, kasih ASI segala macam. Dulu pak nyerinya tuh langsung hilang. Setelah melahirkan tuh nyerinya tuh langsung hilang. Iya gitu. Jadi sama bayi. Iya, udah kasih ASI, bayi langsung ditaruh di ruang babynya kayak. Itu jam 10 saya turun dari kasur, boleh turun. Baru 1 jam kemudian itu jahitan luar biasa sakit lagi gitu. Tiba-tiba sakit dan ternyata kenapa? Nah setelah berapa jam itu susah, nggak ada yang periksa, nggak ada yang cek. Saya nyeri bolak-balik sendiri di tempat tidur. Mbak pikir itu normal. Iya, mereka bilang nggak apa-apa bu, memang seperti itu gitu. Iya, memang seperti itu. Dia bilang cuma nggak dicek sama dia pas paginya, baru dilihat wah ada pembengkakan ternyata. Dijahit lagi terjadi setelah akhirnya kan ada pembengkakan, dokter langsung pasang infus, dikasih obat. Awalnya sih dari infusan dulu gitu. Kalau memang tidak ada nggak kempes, baru masuk ruang operasi. Ternyata tidak kempes. Dan akhirnya penyebabnya apa? Ternyata operasi lah. Operasi lagi dia main buka jahitan. Jahit ulang. Dua kali dong. Oh my god. Pas lagi operasi kita kerasa ya mbak ya, pas operasi justru jahitannya itu lebih enak setelah operasi dibanding setelah udah di posisi yang tepat. Itu saya udah benar-benar udah pasrah deh mau gimana hidup saya, penting anak saya sudah keluar udah sehat gitu ya. Cuma ya itulah 2 minggu setelah dari itu penyembuhannya berapa lama mbak? Itu saya dari setelah operasi nggak ketemu baby kan 3 hari tuh. Itu udah udah sedih karena kan bed rest dulu ya, nggak bisa diganggu bisa ya, takutnya jahitannya udah lepas. Jadi yang bikin takut melahirkan tuh ini. Iya, prosesnya itu kejadiannya berapa tahun yang lalu? Hampir setahun yang lalu. Sekarang bayinya 11 bulan. Subhanallah ya Mogi ya. Proses melahirkan seorang ibu perjuangannya seperti ini. Setiap ibu kan punya dramanya masing-masing menjalankan proses kehamilan ataupun proses melahirkan. Anak 1, 2, 3 itu pasti beda-beda tuh. Nah, yang harus dipahami bahwa sebenarnya mengandung, melahirkan itu salah satu dari tujuan agama loh. Rasul tuh suka banget kalau anak-anak banyak, keturunan banyak. Bahkan Rasul mengatakan, Rasul bersabda, pilihlah wanita yang penyayang dan yang subur. Jadi Rasul tuh seneng kalau anak-anaknya umatnya banyak gitu. Jadi salah satu tujuan soalnya Jakarta udah penuh mbak. Salah satu tujuan pernikahan salah satunya adalah memiliki anak yang banyak. Tapi tadi kata Mbak Vera, saya sepakat bahwa harus ada yang namanya persiapan, salah satunya adalah dengan ilmu, banyak membaca dan tentu saja banyak doa-doa. Nah, yang berkembang di masyarakat
masyarakat doa-doa tertentu sebenarnya nggak ada khusus harus baca doa surat Maryam, apa gitu kan, surat ya. Yusuf, surat ini enggak, itu bebas. Semua Al-Quran itu bagus, tapi kalau bisa bahasa Indonesia silakan, bahasa Arab silakan. Tapi kalau kemarin, kalau saya boleh berbagi, di sepanjang di ruang operasi ada satu zikir yang saya senantiasa bacakan, dan ini juga diamalkan oleh banyak orang, yaitu doanya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa sih doanya Nabi Yunus yang dimasukkan ke dalam ikan, perutnya ikan paus sama Allah gitu kan? Apa sih makna dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? La ilaha illa anta tuh tauhid, jadi Tuhan selain Allah. Aku memohon pertolongan hanya pada Allah, hanya padamu ya Allah aku menyerahkan diriku, nggak ada yang lain, cuma berserah padamu. Itu satu. Yang kedua, maha suci Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah, maha suci Allah, menyucikan Allah. Ini nih, kalau Nabi Yunus ya, ini nih aku masuk ke dalam perut ikan ini tuh bukan suatu kejadian yang buruk ya Allah. Aku menyucikan engkau dari segala perkara ini, termasuk kehamilan. Melahirkan ini bukan perkara yang buruk, ini perkara yang indah, perkara yang nanti akan melahirkan anak-anak gitu. Jadi mindsetnya itu udah dibuat, ini Allah ini maha baik, Allah kasih proses ini supaya aku bisa melewati dan melihat anak-anak yang lucu nanti. Terus subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Di situ ada pengakuan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi sebenarnya doa itu apa ya, memuat tiga aspek yang sebenarnya memudahkan kita dalam pertama mindset kita jadi berubah positif, kemudian kedua hanya pada Allah berserah, lebih ikhlas jadinya. Jadi melahirkan Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini karena saya waktu itu saya lupa diri untuk makan terlalu banyak 32 kilo saya ya Allah gitu ya. Saya kurang menata pola makan saya ya Allah gitu kan ya. Benar-benar apa zikir juga nih. Gitu ya. Tapi itu wajar loh sebetulnya ya. Nanti kita gitu normal. Kembali saya sampaikan kepada sahabat perempuan ya, bahwa kita menyampaikan hal ini bukan untuk nakut-nakutin untuk mereka yang lagi mau hamil atau yang lagi mau punya anak.